Bapa di sorga, kami ingin Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami berbahagia di dalam Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama, layakkan hamba-Mu yang penuh dosa ini untuk membawakan acara rumah tangga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam semua. Saya lebih senang berjalan-jalan daripada walaupun mungkin mengganggu kejum ya. Judul dari pelajaran yang saya bawakan pada malam hari ini adalah Keluarga Bahagia Milenial. Keluarga Bahagia Milenial. Keluarga Bahagia Milenial tidak berfungsi. Baik. Awal lembaga pernikahan dimulai di Taman Eden. Allah merestui pernikahan itu, dan di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 24 kita sama-sama membaca. Sebab itu seorang laki-laki, kita sama-sama, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap saya membawakan acara rumah tangga, saya selalu membacakan ayat ini. Saya selalu membacakan ayat ini. Kenapa? Ada banyak rumah tangga yang kurang harmonis oleh karena ayat ini dilupakan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa seorang laki-laki dewasa, bukan anak-anak maksudnya, harus meninggalkan siapa? Ayahnya dan ibunya, dan dia bersatu dengan istrinya. Kenapa saudara-saudara? Ada banyak masalah dalam rumah tangga karena seorang laki-laki tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya. Bukan berarti meninggalkan orang tua, melupakan orang tua, tidak. Tetapi seorang laki-laki jika sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, maka dia harus memiliki komitmen bersatu dengan istrinya, meninggalkan orang tuanya, membentuk rumah tangga di dalam kehidupan mereka. Ini adalah keluarga saya. Ini adalah keluarga Nuh. Ya. Ini adalah keluarga Pastor Kids. Ini adalah keluarga Pastor Kids. Ini adalah keluarga Distrik Medan Selatan. Tadi judulnya adalah Keluarga Bahagia Milenial. Keluarga Distrik Medan Selatan, kalau kita kembali ke gambar yang tadi, coba perhatikan gambar-gambar yang tadi. Kalau saya mau melihat ini, ya, kalau saya, ini tidak bergerak di atas. Kalau saya mau melihat ini, kita bersabar. Kalau saya mau melihat ini dari Distrik Medan Selatan, ada yang masih muda, ada yang setengah tua, ada yang sudah tua, dan ada yang masih anak-anak seperti Pastor Kids yang tadi. Tetapi yang mau saya tanyakan pada saat ini adalah generasi milenial. Generasi milenial, kalau kita melihat di gambar itu, ini terlalu maju, tolong dimundurkan. Generasi milenial, kalau berkumpul, ini orang muda, saya senang dengan orang muda tadi. Kalau berkumpul sesama orang muda,
Mereka akan masing-masing memegang handphone, tetapi memiliki kehidupan tersendiri. Yang satu belajar matematika, yang satu menulis WA, yang satu menggunakan Facebook, dan yang satu lagi menggunakan yang lain. Tetapi masing-masing mereka, saya akan buka ini supaya lebih jelas. Tapi masing-masing mereka itu adalah tersenyum. Tersenyum sendiri, bahagia sendiri. Itulah generasi milenial. Ini orang muda generasi milenial. Nanti akan saya buat pertanyaan. Generasi milenial adalah generasi yang selalu bahagia dan tersenyum. Saya melihat tadi beberapa seperti Pendeta Rudian Jaya ini masih termasuk generasi milenial. Kalau saya bukan generasi milenial lagi. Bapak Sihite bukan generasi milenial. Kita mau lihat di generasi mana kita. Dan apa kelebihannya serta apa kekurangannya. Generasi manakah Anda? Bolehkah saya bertanya kepada ini khususnya untuk orang-orang muda. Siapakah yang tahu? Jangan di-search di ini di handphone. Siapa yang tahu tahun kelahiran tahun berapa sampai tahun berapa yang disebut generasi milenial? Anak-anak sekolah. Ada yang tahu? Kita kasih hadiah. Tidak ada yang tahu. Kita lanjutkan. Generasi milenial ini akan kita jumpai dari setiap generasi. Yang pertama, kalau umurnya sudah 75 tahun ke atas, namanya adalah generasi silent. Sudah mau beristirahat. Jadi saya pikir di sini tidak ada generasi silent di sini. Yang kedua adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah yang lahir tahun 1946 sampai yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Siapa di sini baby boomers? Siapa di sini baby boomers? Coba. Enggak ada. Pak Sihite di mana, Pak? Pak Sihite di mana? Oh, belum muncul ya. Langsung muncul, sekali muncul semua ya. Harusnya satu-satu. Generasi X adalah yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Serta generasi Y adalah yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Generasi Z adalah yang lahir tahun 1997 sampai 2012 dan generasi Alpha adalah 2011 lahirnya. Maksudnya kami ini 2013 maksudnya ini. 2013 sampai 2025. Saya mau tanya, siapa di sini generasi silent? Tidak ada. Siapa di sini generasi baby boomers? Hanya 5 kami. Oh, 6. Siapa di sini generasi X? Saya mau lihat dulu 1, 2 supaya tahu nanti kita belajar bahwa bahagia atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Siapa di sini generasi Y? Generasi Y. Hanya 3. Oke. Sekarang siapa di sini generasi Z? Wow, banyak sekali ya. Terima kasih. Sekarang kita akan pelajari siapa di sini generasi Alpha, anak-anak. Karena ada di sini generasi Alpha, tak ada di sini generasi Alpha. Yang ada di sini tadi baby boomers, kalau silent nggak ada. Sekarang kita pelajari beberapa kelebihan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir, perhatikan ini. Generasi milenial adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai tahun 2020. Tapi ada orang yang mengatakan sampai 2012. Pertanyaannya, orang yang generasi milenial berapa tahun umurnya sekarang? Ada yang dapat? Generasi milenial berapa tahun umurnya sekarang? Aduh, belum dapat ini, belum ketemu. Baik, tidak apa-apa, nanti akan ketemu juga. Generasi milenial adalah generasi yang tidak bisa lepas dari handphone. Begitu bangun yang pertama dicari handphone.
kemana-mana handphone. Lebih bagus tidak makan, yang penting ada handphone. Itulah generasi milenial. Nah, kemudian generasi ini adalah generasi yang memang kadang-kadang suka menerima perubahan. Tapi kekurangannya adalah generasi milenial, istimewa generasi Z adalah generasi yang sangat susah untuk disentuh secara agama. Itu makanya kalau ada anak kita generasi Z, berhati-hati sebagai orang tua. Karena generasi Z dan Y adalah generasi, ini perhatikan guru-guru. Generasi Y dan Z adalah generasi yang suka membantah. Kalau kita perintah A, dia akan jawab. Sering sekali orang tua datang kepada kami, Bu Ketua, kenapa selalu kalau saya menyuruh atau saya menyuruh sesuatu atau saya bertanya, selalu dibantah. Memang itulah ciri-ciri generasi apa? Milenial. Kemudian kurang menghargai nilai-nilai religius. Karena kami hanya beberapa orang tadi generasi baby boomers, ya, yaitu hanya 6 orang tadi. Ini tahun-tahunnya sudah ada, saya buat di situ, ya, sudah ada tahun-tahunnya. Maka generasi X, Y, Z yang mau kita nasihati pada malam hari ini. Karena generasi X, Y, dan juga Z sudah ada yang berumah tangga. Bagaimana caranya supaya rumah tangga itu bahagia? Kita akan lihat. Keluarga generasi milenial. Saya sudah katakan tadi, generasi milenial itu generasi apa? Yang baju hitam. Generasi milenial itu generasi apa? Waduh. Generasi milenial itu adalah generasi Y dan Z. Y dan Z. Umurnya adalah 40 tahun sampai ke 25 tahun. Itulah generasi. Oke. Ciri-ciri ibu generasi milenial. Perhatikan ini. Kalau ada istrinya generasi milenial, lebih terbuka. Lebih terbuka kepada anak-anak, kepada suami, kepada pendeta, kepada lingkungan. Kalau ada dalam hatinya tidak cocok, langsung diutarakan. Kalau dia bertengkar dengan suaminya, langsung dibuat di Facebook. Saya sakit hati. Itulah generasi milenial. Yang kedua, memiliki gaya hidup sehat. Generasi milenial adalah lebih sehat, suka olahraga. Jadi kalau istrinya generasi milenial tapi tidak suka olahraga, ajar. Kasih tahu sama mereka bahwa generasi milenial adalah suka yang sehat. Yang ketiga adalah generasi milenial suka dengan teknologi. Ibu Sihite, kalau ada mantunya generasi milenial, contohnya ditegur, ibu tidak akan didengar, tetapi dia akan buka handphonenya. Generasi milenial lebih percaya ke handphonenya daripada kepada nasihat-nasihat kita. Jadi kalaupun dibantah kita, masuk dari sini, keluar dari sini, harap maklum. Ya, jangan sakit hati. Karena itulah generasi mereka. Sangat sibuk. Kalau ada di antara kita generasi milenial yang suka duduk-duduk, maka generasi milenial seharusnya adalah orang yang sangat sibuk. Tidak mau duduk diam-diam. Generasi milenial, kamarnya di asrama akan rapi. Kenapa? Karena dia sangat sibuk. Sibuk apa? Sibuk membereskan, sibuk teknologi, sibuk yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan kualitas. Kalau saya baby boomers, berbelanja mikir dulu, ada enggak uang. Tapi kalau generasi X tadi ya, generasi X di atas saya, kalau berbelanja yang penting berkualitas. Lebih baik sekali setahun beli pakaian, tapi berkualitas. Tapi kalau generasi milenial adalah dia suka kalau ada tren baru, model baru, dia langsung beli itu. Jadi kita harus waspada sebagai orang tua untuk mewanti-wanti anak kita jangan terpengaruh kepada era globalisasi yang disebut dengan milenial. Kemudian ciri-ciri ayah generasi milenial. Perhatikan ini generasi ayah milenial. Disebutkan turut berkontribusi mengurus rumah tangga dan anak.
Saya mau tanya kepada Pendeta Rudian Jaya Purba. Suka menolong istri? Suka menolong istri? Kalau seandainya dilihat oleh mertuanya, bapak-bapak jangan ikut mencuci pakaian, bapak-bapak jangan menyapu. Tidak usah dilarang. Karena generasi milenial adalah generasi yang berkontribusi. Artinya adalah generasi yang suka menolong satu dengan yang lain. Menolong istrinya. Karena merasa adalah sama-sama. Kemudian adalah ahli akrab dengan teknologi, sama dengan istrinya. Kalau dua-dua main handphone, bisa saja lupa anaknya. Ya. Yang berikutnya sangat sibuk. Sibuk apa? Mengupdate. Apa kabar-kabar terbaru? Contohnya dia suka dengan kabar-kabar tentang bola, dia akan update terus. Waduh, ini malam ini siapa yang bertanding? Dia akan update terus. Dan itu adalah sumber masalah antara suami istri di keluarga milenial. Mengutamakan kualitas. Saya tidak perpanjang ini. Generasi milenial istimewa generasi Z. Tadi ada banyak di sini generasi Z. Istimewa generasi Z, kalau ada anak kita, menantu kita generasi Z adalah generasi yang sangat happy. Selalu bahagia. Jadi kalau ada anak-anak serama murung, dia harus bertobat. Karena judulnya adalah bertobat. Generasi milenial adalah, khususnya generasi Z adalah generasi yang selalu tersenyum dan bahagia. Kok bisa bahagia mereka? Karena sebelum lahir mereka tidak pernah susah. Generasi milenial sebelum mereka lahir sudah ada popoknya, betul? Sudah ada susunya, sudah ada dotnya, sudah ada. Kalau saya sebelum lahir dulu belum ada itu, ya. Tetapi generasi milenial sudah ada itu, makanya selalu berbahagia. Sekarang kita lihat pernikahan antara silent, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Pernikahan. Kalau zaman-zaman orang tua saya tidak tahu Bapak Sihite dengan Ibu Sihite. Zaman-zaman orang tua saya 75 tahun ke atas pernikahan dijodohkan. Betul enggak? Dijodoh-jodohkan. Ya, dijodoh-jodohkan. Tetapi untuk generasi baby boomer seperti saya sudah mulai ada pacaran. Ada namanya window shopping, lihat di gereja. Siapa yang pertama duduk di gereja, hadir di gereja, itu adalah perempuan yang baik. Sudah mulai melihat-lihat. Jadi jangan suka terlambat datang ke gereja. Karena kami ini, baby boomers ini akan melihat siapa kira-kira yang rajin ke gereja. Siapa kira-kira yang aktif di gereja. Siapa yang tidak suka terlambat datang ke gereja. Kami bisa lihat, oh ini cocok jadi menantu saya. Itulah kami generasi baby boomers. Generasi X sudah mulai berpacaran. Perhatikan ini, tadi hanya 3 orang generasi X, jadi saya tidak perlu banyak bahas. Generasi X, perhatikan ini Michael, generasi X kekurangannya adalah berpacaran boleh, lihat-lihat boleh, tapi kawin no. Itu kekurangan. Kenapa? Takut tidak bahagia. Jadi kalau ada anak kita sudah berumur 30, 25, ke 30, ke 35, kenapa mereka tidak menikah? Itu adalah generasi milenial. Kenapa mereka tidak menikah? Takut tidak bahagia. Terlalu mengejar karir. Terlalu mengumpulkan uang ini dan itu. Sehingga ketika sudah menikah, nanti istri saya sudah bahagia. Padahal itu bukan satu patok. Kalau sudah suka dan memang cocok, direstui oleh Tuhan, silahkan menikah. Saya sudah habis waktu ini ya. Nasihat kepada generasi Y dan Z. Tidak salah menikah, tetapi janganlah pernikahan seperti zaman Nuh. Asal menikah. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak sah di hadapan Tuhan. Sikap terhadap pernikahan, saya ambil waktu sedikit lagi. Menjunjung tinggi ada istiadat. Kita baby boomers yang sudah, kalau sudah umurnya 60 tahun ke atas, atau 54 ke 58 ke atas, tidak perlu mereka dengarkan opung kita dulu begini. Mereka nggak akan dengar itu. Kalaupun didengar, masuk dari sini, keluar dari sini, karena mereka nggak sanggup menalah itu. Maka kalau kita lihat mereka ogah-ogahan,
kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, jamah hati anakku supaya jangan hilang. Generasi baby boomers menghargai ada istiadat. Kalau saya disebutkan oleh mertua saya, kalau pergi ke rumah orang pakai sarung, kasih salam. Tetapi generasi Z, generasi Alpha, boro-boro salam. Kalau ada cucu-cucu kita, adik-adik kita, kalau datang tamu di salam, berarti mereka masih mau mendengarkan kita. Puji Tuhan. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang ini, kalau lewat orang tua, ya lewat saja. Lewat guru, lewat saja, tidak disapa. Itulah generasi sekarang ini. Nah, untuk itu perlu, hai orang-orang muda, berubah dan bertobat. Ingat, perlu ada istiadat dan tata krama serta terbuka serta etika. Kemudian generasi Y adalah lebih terbuka, generasi Z juga seperti itu. Ini adalah seorang bapak menikah dengan cara dijodohkan, umurnya 107 tahun. Dia meninggal dunia dengan pomparannya 96. Dia meninggal tidak pikun. Dia menikah dengan cara dijodohkan, mendidik anak-anaknya dengan cara tradisional, teratur. Kalau ibadah pagi dan sore teratur. Dan generasi milenial, contoh itu, karena itu sangat baik, mengutamakan rohani. Betul ya, orang tua kita dulu dipaksa kita renungan pagi. Kalau memang masih tidur, dibangunkan, didudukkan, selalu dan bersiul. Pola makannya dijaga. Tetapi pola mengasuh anak-anaknya tidak terlalu terbuka dengan anak-anaknya. Kalau kita lihat sekarang ini generasi milenial, orang-orang muda sekarang ini, kalau ada anaknya, mereka berpegangan tangan, mereka shopping, mereka sama-sama duduk di gereja, luar biasa. Itulah yang kita harapkan. Tapi kalau kita zaman dulu, boro-boro berpegangan tangan, saling bertegur sapa juga, sangat susah. Nasihat kepada generasi Y dan Z, menikahlah dengan meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, saya tidak perpanjangkan lagi nih. Pernikahan itu suci, jangan dibungkus dengan kehinaan. Ini generasi Z. Y dan Z berpacaran boleh, menikah boleh, tetapi jangan rusak masa depanmu dengan pergaulan yang bebas. Tahu artinya pergaulan yang bebas? Karena generasi ini tidak suka dengan komitmen. Itu makanya ada masih anak-anak sudah hamil. Belum 17 tahun sudah hamil. Belum menikah sudah hamil. Hati-hati. Ingat, jangan buat hina pernikahan itu. Marah adalah manusiawi. Di dalam rumah tangga, anak-anak marah dengan orang tua. Ketinggalan zaman. Saya masih lihat pendeta Michael Sitanggang ini. Mami ini aja juga nggak bisa. Dalam hati saya, iya memang dia milenial, saya baby boomers, saya terlambat, memencet ini salah pencet hilang semua data, ya. Jadi saya harus mengerti, marah adalah manusiawi, tetapi Alkitab mengatakan janganlah marah terbenam, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam rumah tangga kita supaya bahagia, entah itu generasi Z, entah itu generasi milenial, entah itu baby boomers, ingat, kalau marah, ingat jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai seperti ini. Masuk ke tempat tidur, satu menghadap ke kiri dan satu menghadap ke kanan. Di tengah-tengah siapa? Ada setan. Itu makanya, hai kita semua, jadilah menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau kita sakit, kemana kita pergi? Kalau kita sakit, orang-orang muda kemana kita pergi? Berobat ke dokter, ke perawat, ke puskesman. Ya betul ya? Tapi kalau kita sakit dalam rumah tangga, kemana kita pergi? Sakit dalam rumah tangga bisa saja suami istri, tidak saling ngomongan, tidak saling satu kamar, tidak jalan bersama-sama karena marahan. Satu di rumah sana, satu di rumah sini karena marahan. Itu penyakit dalam rumah tangga. Maka kalau ada penyakit dalam rumah tangga seperti itu, apakah itu tidak ngomongan dengan menantu? Apakah itu tidak ngomongan dengan mertua?
Apakah itu tidak ngomongan dengan guru? Apakah itu tidak ngomongan dengan satu kamar di kos-kosan? Itu adalah penyakit. Kita harus datang kepada Tuhan. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit kerohanian, penyakit dalam rumah tangga kita. Obat sakit hati. Siapa di sini tidak pernah sakit hati? Semua kita pernah sakit hati. Entah itu dengan suami, entah itu dengan tua-tua jemaat, entah itu dengan sahabat kita. Tetapi obat sakit hati adalah mengampuni. Kalau generasi kami dulu, generasi orang tua kami, bisa setengah tahun tidak ngomongan. Tetapi kalau generasi milenial enggak. Kalau bertengkar, ya udah cerai. Nasihat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Hai generasi milenial, berbahagialah di dalam rumah tanggamu. Masalah akan ada. Sakit hati akan ada. Tetapi ingat, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan sakit hati kita. Dengan cara apa? Mengampuni. Tidak mudah mengampuni. Mengucapkan gampang. Tetapi tidak mudah mengampuni. Jadikan pernikahan menjadi surga kecil di dunia ini. Jangan hanya seks dibicarakan. Jangan hanya pemanjaan hawa nafsu. Ingat, kalau hanya itu yang diutamakan, maka surga itu akan berubah menjadi neraka. Seharusnya rumah tangga adalah menjadi surga, di mana anak-anak berbahagia di dalamnya. Keluarga harus menyenangkan. Saya senang dengan anak-anak kami. Bukan menyombongkan. Ketika kami memasak sesuatu misalnya, apakah itu ikan mas, lalu kita video call, aduh aku pengen pulang lah. Anak-anak kita, hai orang muda, harus rindu pulang ke rumah orang tua. Jangan lebih senang di rumah orang daripada di rumah orang tua. Beberapa waktu yang lewat, kami kedatangan tamu, seorang mahasiswa. Sudah 1 minggu di rumah kami. Lalu saya tanya seperti ini, kenapa tidak pulang ke rumah orang tuanya? Kenapa ke sini? Saya malas pulang ke rumah orang tua. Padahal ini weekend. Lalu kemana? Saya mau jalan-jalan. Kenapa? Tidak menyenangkan dalam rumah tangga. Hai Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Masalah akan ada. Tetapi pastikanlah berbahagia dan menyenangkan rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita rindu pulang ke rumah kita. Nasihat bagi semua generasi. Hai suami, hai pendeta setanggang, hai kita semua bapak-bapak, jangan paksakan kehendakmu kepada istrimu, kepada anak-anak. Istri juga seperti itu, jangan paksakan. Anak-anak juga seperti itu, jangan paksakan. Bersatulah dengan istrimu. Ya. Nasihat berikutnya, pertahankanlah rumah tanggamu sama seperti generasi silent. Jarang bercerai dulu, betul enggak? Orang tua kita jarang bercerai. Pertahankan rumah tanggamu sama seperti generasi silent. Kalaupun ada masalah, masalah akan diselesaikan. Mengampuni. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, obati rumah tangga saya. Jamah hati suami saya. Jamah hati orang tua saya. Sehingga saya berdamai. Kemudian menikahlah seperti generasi baby boomers. Apa artinya? Menikahlah seperti generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah begitu dilihat perempuan tidak langsung kawin. Begitu dilihat laki-laki enggak langsung kawin. Tapi dilihat-lihat dulu. Dilihat-lihat kerohaniannya. Dilihat-lihat cara berjalannya. Kemudian kalau ada pun masalah, yuk kita berumbut dulu. Perceraian sangat jarang diucapkan generasi baby boomers. Berikutnya, utamakan kebersamaan dalam keterbukaan dalam rumah tangga seperti generasi X. Generasi X adalah generasi yang sangat bagus. Sama-sama kemana-mana, saling tolong-menolong. Bapak juga bisa memasak, ibu juga bisa memasak. Bapak juga bisa menyuci, ibu juga bisa menyuci. Sama-sama demi kebersamaan kita. Yang terakhir adalah, jagalah kebersamaan dengan pasanganmu seperti generasi Y.
Bersukacitalah dan berbahagialah di dalam rumah tanggamu. Tetapi ingat, harus memiliki komitmen. Komitmen adalah sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh siapa? Manusia. Hai mertua, jangan pernah katakan itu. Ceraikan itu istrimu, ceraikan itu suamimu. Tidak boleh. Alkitab mengatakannya. Kenapa? Kita harus ke surga. Keluarga kita harus ke surga. Generasi apapun kita, tujuan kita hanya satu, kemana? Ke surga. Kita harus ke surga. Saya mau, coba perhatikan ini lingkaran itu. Keluarga si Hitisil, keluarga masuk, dijemput di sana. Keluarga saya ada di sana. Keluarga Bapak, siapa lagi di sini ya? Bapak si jabat ada di sana. Keluarga kepala sekolah ada di sana. Keluarga pendeta semua. Anak-anak sudah asrama ada semua di sana. Itu tujuan kita. Pastikan rumah tanggamu berbahagia. Ingat, kebahagiaan itu kita yang meraih. Jaga rumah tanggamu. Tetapi ingat, komitmen. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Kecuali oleh karena apa? Kematian. Berbahagialah hai generasi milenial. Hai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, kami puji dan besarkan namamu untuk firman Tuhan lewat acara rumah tangga. Mungkin belum jelas kami mengerti bagaimana kami sebagai generasi harus mempertahankan rumah tangga kami. Tetapi biarlah kami orang tua dapat menjadi contoh teladan sebagai pasangan suami istri untuk orang-orang muda. Bagaimana kami menyelesaikan masalah, bagaimana kami mengampuni, bagaimana kami menjaga kerukunan rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan, sehingga semua kami yang hadir pada malam hari ini, satu tujuan kami, berbahagia dengan keluarga kami, masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Stanggang yang sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan melalui seminar rumah tangga. Dan saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui lagu pujian yang akan disampaikan oleh Perguruan Advent Air Bersih Medan.
Terima kasih kepada perguruan Advent Air Bersih atas lagu pujiannya. Untuk menyambut pengkhotbah, kita nyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Sama-sama. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang menyampaikan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk waktu pada malam hari ini dalam persekutuan ibadah kami. Kami mau Bapa agar biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekaliannya, dan memberikan pemahaman dan pengertian yang benar akan setiap kebenaran Tuhan, dan berikanlah kami kuasa untuk dapat hidup di dalam kebenaran itu. Terpujilah namamu Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan. Betapa kita bersuka cita pada malam hari ini, oleh karena di Ka'bah yang kudus ini, kita dapat berhimpun untuk mengikuti seri KKR kita untuk sampai hari Sabat yang akan datang. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah mengatur acara sedemikian rupa berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh perguruan di Jalan Air Bersih di Medan ini. Tentunya dalam sukacita pada malam hari ini, marilah kita arahkan pandangan kita. Mari kita pusatkan perhatian kita untuk mendengarkan akan pekabaran Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara semua yang ada di Ka'bah ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang menyaksikan akan acara ini lewat virtual Zoom atau YouTube, boleh saja ada satu kalimat yang saudara dengar pada malam hari ini. Dan kalimat itu yang akan menuntun saudara ada di surga. Maka saudaraku, jangan pernah lewatkan kalimat demi kalimat, karena ada sesuatu yang akan saudara dapatkan pada malam hari ini, supaya saudara ada dituntun di dalam kerajaan surga. Tema yang kita ambil untuk sepanjang 3 atau 4 hari sehubungan dengan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah tema yang seharusnya berulang-ulang kita akan ingat Bapak dan Ibu. Tema ini cocok dengan keadaan kita yang sudah semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa dunia kita ini sudah semakin tua. Perlu kita untuk bertobat. Perlu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam buku Wahyu pasal yang Wahyu pasal yang pertama, ayat
yang ketiga dikatakan demikian. Berbahagialah ia yang membacakan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan berbahagialah mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ada 3 kelompok dari kita yang hadir pada saat ini. Ada 3 kelompok atau golongan pemirsa yang mendengarkan akan pekabaran malam hari ini. Kelompok yang pertama adalah mewakili saya yang membacakan akan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang membacakan. Saya membacakan kepada saudara. Itu berarti bahwa saya juga adalah dalam kelompok yang berbahagia pada malam hari ini. Kelompok yang berbahagia juga, saudara-saudaraku, adalah orang yang mendengar. Mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti bahwa semua orang yang mendengarkan pekabaran pada saat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang menuruti, bukan hanya sebagian, menuruti semua yang tertulis dalam Alkitab. Kebahagiaan itu akan dapat kita rasakan saat mana kita mengikuti, menuruti semua perintah-perintah daripada Tuhan. Kebahagiaan yang tertinggi itu, saudaraku, bukan saja kita dapatkan di dunia ini, tetapi kebahagiaan yang seutuhnya yang akan kita peroleh adalah pada saat nanti Tuhan datang, kita akan ada di surga. Jadi orang-orang yang berbahagia pada malam hari ini adalah orang yang membacakan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan, memperhatikan, dan memberikan perhatian penuh akan kebenaran dari Tuhan. Dan terutama, saudaraku, orang yang berbahagia itu adalah orang yang menuruti semua perintah Tuhan. Di dalamnya juga ada amaran, saudaraku. Di akhir dari ayat yang ketiga tadi, berbahagialah mereka yang membacakan, berbahagialah mereka yang menuruti, berbahagialah mereka yang memperdengarkan segala yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Alkitab mencatat bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tetapi ada banyak orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda tentang kedatangan daripada Yesus Kristus. Sikap setiap orang berbeda-beda, saudaraku. Saya tidak tahu, saudara-saudaraku, di golongan manakah saudara pada malam hari ini. Saya mau supaya kita ada di golongan yang keempat. Ada orang yang sudah mengetahui akan kedatangan daripada Yesus. Bahkan ada orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Tetapi ada juga, saudaraku, percaya akan kedatangan Yesus. Tetapi mereka percaya, oh masih lama, masih panjang waktunya kedatangan daripada Yesus itu. Tetapi di golongan yang keempat, mereka percaya kedatangannya tidak lama lagi sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan sudah semakin dekat, kalau kita meyakini bahwa Yesus akan datang segera,
maka tidak akan ada waktu yang terluang, saudaraku, tanpa persiapan. Tidak akan ada lagi waktu untuk kita untuk bermain-main. Karena kita sudah meyakini bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Alkitab dalam Perjanjian Baru, setiap 25 ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru, maka akan ada yang berhubungan dengan kedatangan daripada Yesus Kristus. Satu dari setiap 25 ayat itu ada yang merujuk kepada kedatangan daripada Yesus Kristus. Itulah makanya betapa pentingnya kita untuk memberikan perhatian kita. Kita harus mempersiapkan bagaimana kita untuk menyongsong kedatangan daripada Yesus Kristus. Itulah makanya tema kita untuk sepanjang KKR kita ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Rasul Yohanes dalam bukunya Yohanes pasal yang ke-14 yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yesus katakan melalui Yohanes, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga, diakhiri, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kalau saya sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan daripada Yesus. Kerinduan hati daripada Yesus dan cita-citanya yang tertinggi adalah supaya kita semua ada di surga bersama dengan Tuhan. Saya senang dengan ayat yang kedua, kita kembali di sana. Sudah begitu banyak manusia dari zamannya Adam sampai sekarang dan bahkan yang akan datang lagi. Apakah mampu surga itu menampung semua kalau semua masuk di surga? Di ayat yang kedua dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam terjemahan lain, Revised Standard Version, dikomentari disebutkan, in my father's house are many rooms. Lebih jelas, di rumah Bapakku banyak kamar-kamar. Jadi kalau dalam Wahyu pasal yang ke-21 yang berbicara tentang Yerusalem baru itu, panjang dan tinggi dan lebarnya sama, 12.000 stadia. Kalau saya berpikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, surga itu bentuknya 4 persegi. Panjang, tinggi dan lebarnya itu sama. Dan saya tidak tahu berapa juta kamar yang tersedia di sana. Tetapi Alkitab mencatat banyak tempat tinggal, banyak kamar. Itu berarti kalau saja manusia mulai dari Adam dan manusia generasi yang akan datang ini sebelum Yesus nanti datang, cukup untuk menampung semua manusia. Kalau sekarang penduduk dunia diperkirakan bahwa penduduk bumi kurang lebih ada 7 miliar. Kalau ditambah sampai zamannya Adam, katakanlah 23 kali lipat lagi, 21 miliar. Surga itu cukup
untuk menampung semua manusia. Itulah makanya kita harus pastikan bahwa salah satu tempat tinggal itu, kamar itu adalah tempat saudara. Itu adalah tempat saya. Kalau kita baca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepadaku, ini tentang Yesus yang disampaikannya melalui Yohanes Wahyu. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, bahwa apa yang terdapat di dalam Alkitab ini adalah benar. Allah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Di dalam buku Amos ayat yang ke-7 sebelumnya saya bacakan, sesungguhnya, diulangi lagi saudaraku, aku datang kembali. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Dalam buku Matius pasal yang ke-24, di sana kita mempelajari tanda-tanda kedatangan daripada Yesus itu. Tidak ada satupun dari tanda-tanda itu yang akan terluput, saudaraku. Sudah hampir semua tergenapi. Sudah sekian banyak tanda-tanda akan kedatangan Yesus itu telah digenapi. Itulah makanya Matius 24 ini banyak mencatat tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari yang berbahagia itu bagi umat-umat Tuhan yang dalam kurung notabene orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang membaca akan firman Tuhan. Orang-orang yang berbahagia itu nanti pada saat Yesus datang pada kali kedua adalah orang-orang yang membacakan, mengajarkan. Orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka-mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi sebaliknya saudaraku, tetapi kedatangan daripada Yesus itu akan menjadi suasana yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak sedia. Bagi mereka-mereka yang tidak mau turut akan kebenaran Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau ikut ajaran Alkitab. Kedatangan daripada Yesus itu adalah bagaikan malapetaka yang menakutkan bagi mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari itu adalah hari sukacita. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara semua, jangan pernah lupa kita akan bersukacita pada waktu Yesus datang. Tanda-tandanya begitu jelas. Inilah waktunya bagi kita saudaraku untuk kita tidak bisa terlena. Inilah waktunya bagi kita untuk datang kepada anggota keluarga kita untuk membunyikan lonceng bahwa Yesus akan datang segera. Tidak lama lagi kita diamarkan pada saat ini. Bukan hanya kita saudaraku, kita juga mau mengamarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di rumah kita. Kalau saudara bangun pagi, bangunkanlah anak-anak kita. Bukalah lembaran Alkitab. Bacakanlah ayat demi ayat. Itu berarti bahwa saudara telah membangunkan akan mereka. Menguatkan akan iman mereka. Karena kita mau saudaraku, tidak ada satu orang pun dari antara anggota keluarga kita ada di surga.
Tetapi sementara anak-anak kita tidak ada di surga. Kerinduan terbesar Yesus adalah supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu bukan hanya dikatakan kepada kita sekarang ini, tetapi kepada setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini dan bahkan yang akan datang ini. Itulah makanya kita harus mempersiapkan anggota keluarga kita. Kita tidak ada waktu untuk berpangku tangan sambil melihat segala sesuatu itu terjadi begitu saja. Saatnya lah sekarang untuk menggunakan waktu, untuk memberikan amaran kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Saya masih ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kami masih kecil, masih subuh, karena orang tua biasanya masih gelap, dia sudah pergi ke ladang. Kita dibangunkan pada pukul 5 pagi, itu bagi orang-orang muda, bagi anak-anak itu adalah waktu yang tidak tepat. Tetapi orang tua langsung membangunkan kita, saudaraku. Saya masih ingat bapak saya kalau sudah mau renungan pagi, ayo mari katanya belum bangun, langsung diangkat, saudaraku. Diangkat ke depan, duduk di tikar. Kita belajar, tetapi kadangkala kita masih ngantuk-ngantuk. Tetapi dibiasakan, saudaraku, karena orang tua rindu anaknya akan ada di surga bersama dengan dia dalam kerajaan surga. Kita amarkan mereka. Kita lihat dalam gambar ini banjir di mana-mana, saudaraku. Kemarin kami mengikuti rapat eksekutif komite daerah Sumatera Utara. Ada seorang anggota komite yang tidak bisa hadir dan memberikan konfirmasi kami tidak bisa datang oleh karena banjir ada di Aik Kanopan. Ada yang dari Aik Kanopan di sini? Boleh angkat tangan. Saudaraku, banjir di mana-mana. Banyak pengungsi. Oleh karena pergolakan di sebuah negara harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali para pengungsi dari negara satu ke negara yang lain, di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi dengan penumpang yang melebihi kapasitas, mengalami karam dan banyak yang meninggal. Ada kelaparan di mana-mana. Masih ingat Ethiopia, beberapa puluh tahun yang lewat kita mendengarkan berita. Ada banyak orang mati oleh karena kelaparan. Dan bahkan di negara kita juga barangkali ada orang-orang yang mati oleh karena kelaparan. Tsunami pada tahun 2004 yang lewat, tsunami yang begitu dahsyat. Diperkirakan belum pernah terjadi tsunami yang begitu dahsyat yang sampai ratusan ribu orang meninggal seketika. Sekarang kita menghadapi COVID-19. Begitu banyak orang-orang meninggal. Kerusuhan di mana-mana. Itu semua adalah pertanda bahwa kedatangan daripada Yesus tidak lama lagi. Hamba Tuhan, seorang penulis Ellen G. White, dalam bukunya Testimonies jilid 5 halaman 753 dikatakan demikian. Di atas bukit Zaitun, Yesus menceritakan kembali penghukuman yang menakutkan yang mendahului kedatangannya yang kedua kali.
kamu akan mendengar deru perang, dan itu sudah terjadi, atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi itu bukanlah kesudahannya. Sementara nubuatan-nubuatan itu memperoleh sebagian dari kegenapannya pada masa kehancuran Yerusalem, nubuatan ini juga mempunyai penerapan langsung di akhir zaman. Saya bersyukur pada waktu Yerusalem dikepung, Yesus sudah mengamarkan, yang di ladang jangan lagi masuk, yang di luar kota jangan lagi masuk, yang di kota keluar. Amarannya seperti itu. Benar saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang Kristen pun yang mati pada saat Yerusalem dihancurkan. Kita rindu juga hal yang sama. Pada saat nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada satu orang pun yang kita tinggal di dunia ini, tetapi kita akan masuk di surga. Amin Bapak Ibu. Itu kerinduan kita. Kisah pilu di tahun 2004 yang ditulis kembali pada tanggal 21 bulan Maret yang lewat, dikisahkan saudaraku. Pengalaman daripada Najariah, seorang warga desa Jambu di Jambu Timur, pemukiman Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lok Sumawi, mengisahkan pada usianya pada waktu itu 23 tahun. Pagi itu telah merasakan gempa mengguncang rumahnya dan mendengarkan seruan di luar jika air laut telah naik ke darat. Sambil menggendong anaknya yang berusia 3 tahun, ia dan ibunya berlari menyelamatkan diri. Setelah 200 meter, gelombang setinggi rumah mengejar dan menyapu kakinya hingga ia terjatuh. Ia berhasil menyelamatkan diri dan anak yang digendongnya, namun tidak dengan orang tuanya, tidak dengan ibunya. Najariah hanya bisa melihat ibunya terseret air beberapa meter di belakangnya dan menghilang di dalam air. Najariah merupakan satu dari ratusan ribu korban gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah pilu ini sangat menakutkan, menyedihkan kalau itu menjadi pengalaman kita. Kalau Yesus datang, kita ada di surga, tetapi kita melihat anggota keluarga kita tidak ada di sana. Itulah kisah pilu, sama seperti Najariah, saudaraku. Itulah makanya kita perlu untuk mengamarkan, mengajar, supaya mereka siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesaya 56 ayat yang pertama, terjemahan baru dikatakan demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Saya tidak tahu pemikiran saudara tentang kalimat ini. Penduduk bumi akan mati seperti nyamuk. Kalau korban COVID-19 tidak bisa keluarga saudaraku untuk menjenguk, melihat, menyedihkan memang. Berita yang membahagiakan. Tetapi kelepasan yang kuberikan
akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku itu tidak akan berakhir. Kalau dalam terjemahan lama lebih enak rasanya. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu menengadah ke langit atau tunduk ke bumi, bahwasanya segala langit itu akan lenyap seperti uap. Oleh karena kedatangan Yesus, dahsyatnya hari itu. Dan bumi pun akan menjadi buruk seperti sehelai kain. Dan segala orang isinya pun akan mati seperti ulat. Tetapi selamat yang daripada aku, yang daripada Allah, akan kekal sampai selama-lamanya. Dan kebenaranku pun tidak akan diputuskan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, bab yang kedua, alinea yang pertama, Yesus katakan demikian. Kristus telah memberi amaran kepada murid-muridnya tentang kehancuran Yerusalem dan tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Anak Manusia. Seluruh Matius pasal 24 adalah nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului kejadian ini, dan kehancuran Yerusalem melambangkan kebinasaan dunia yang terakhir dengan api. Amos 3 ayat yang ke-7. Ini yang kami ulangi saudaraku. Amos 3 pasal yang ke-7. Inilah keadilan daripada Allah itu. Inilah yang merupakan penyemangat bagi kita, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apa katanya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau boleh dalam bahasa lain, saya mau katakan, sesungguhnya Allah tidak pernah mengambil sebuah keputusan untuk mendatangkan rencana baik bagi orang-orang yang bersedia akan kedatangan Tuhan, dan bagi orang yang tidak bersedia akan penghukuman itu. Allah telah menyatakannya melalui nabi-nabinya. Siapa nabi-nabinya sekarang ini saudaraku? Kalau nabi itu adalah wakil Allah untuk menyampaikan informasi dari Allah kepada manusia, itulah nabi. Sekarang saya yakin pekabaran yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah wakil Allah untuk menyampaikan kebenaran, amaran kepada kita supaya kita siap. Guru-guru juga digunakan oleh Allah untuk mengingatkan, mengamarkan anak didik supaya tetap dalam kebenaran Tuhan, supaya mereka siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bukan saja hanya guru-guru, tua-tua jemaat, anggota komite jemaat, semua anggota jemaat, semua kita Allah gunakan untuk sebagai perwakilannya, untuk mengamarkan orang untuk datang kepada Tuhan, sehingga dia siap pada saat kedatangannya yang kedua kali. Oh, luar biasa. Allah tidak serta-merta mendatangkan malapetaka itu, mengizinkan malapetaka itu tanpa diamarkan lebih dahulu. Sudah diamarkan. Tanda-tanda zaman itu sudah semakin dekat. Kita hidup pada masa kesudahan. Tanda-tanda zaman yang sedang digenapi dengan cepatnya menyatakan bahwa kedatangan Yesus sudahlah dekat. Zaman kita ini sangat genting sekali. Roh Allah berangsur-angsur dan dengan pasti sedang ditarik dari bumi ini. Bela dan hukuman sudah jatuh ke atas orang-orang yang menghina rahmat Allah. Bencana alam di darat dan di laut, keadaan masyarakat yang tidak dapat dibereskan, bahaya peperangan merupakan pertanda yang tidak baik. Segala perkara itu merupakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang hampir akan terjadi. Kita adalah wakil Allah.
untuk mengamarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tanggung jawab itu dipercayakan kepada kita adalah untuk merupakan satu kerinduan Tuhan agar kita terlibat supaya tidak ada satu orang pun yang kehilangan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sekaranglah waktunya, saudaraku. Bacakanlah firman, amarkanlah serta khotbahkanlah, waktu kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Inti daripada pekabaran kita yang seharusnya, sementara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan ini, baik anak-anak, orang muda, orang tua, orang dewasa, intinya adalah Yesus pasti akan datang. Kumpulkanlah setiap anggota keluarga untuk belajar Alkitab dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dalam kebenaran yang kita miliki dan tetaplah tinggal dalam kebenaran itu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan berbahagialah mereka yang mendengarkan dan berbahagialah mereka yang menuruti akan perintah daripada Tuhan. Apabila nanti Tuhan datang, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kerinduan hati kami ya Tuhan, pada waktu Engkau nanti datang, kami semua yang hadir pada malam hari ini, beserta dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di tempat-tempat lain yang menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya kami ada di dalam kerajaan surga untuk menikmati hidup kekal di mana Tuhan bersama dengan kami. Bapa di surga, tolonglah kiranya sementara kami masih di dunia ini, banyak hal yang bisa menceraikan kami dari kasih Tuhan. Tetapi kami mau Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Dan bila mana kami akan kembali pulang, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, oleh karena Tuhan telah menuliskan nama kami dalam buku kitab kehidupan-Mu untuk menjadi pewaris surga saat nanti Engkau datang. Inilah doa dan kerinduan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita merasa berbahagia dan merasa terberkati karena telah mendengarkan pekabaran